Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tasya, NIM 2021050102100, Prodi PBS kelas C semester 3. Kali ini saya akan membahas tentang inovasi kewirausahaan berbasis digital, di mana dosen pengampu Ibu Evi Sukma MAK. Langsung saja, inovasi kewirausahaan berbasis digital mencangkup 4 poin. 1. Inovasi dan kewirausahaan. 2. Pergeseran bisnis tradisional ke digital. 3. Inovasi digital dan dampaknya pertumbuhan ekonomi. Dan 4. Digital startup. Untuk meningkatkan minat berwirausaha atau entrepreneur, salah satunya adalah dengan meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap bidang wirausaha. Kegiatan wirausaha didorong dengan keberanian dan keuletan serta tekad yang kuat, karena berwirausaha pada dasarnya berhimpitan dengan ketidakpastian dalam hal keberhasilan maupun kegagalan. Karena hanya dengan menguliti usaha secara penuh keberanian dan berisiko tinggi, maka usaha akan tumbuh berkembang. Definisi inovasi. Inovasi adalah sebuah proses kreatif penghancuran sesuatu yang telah usang. Ya, usang karena sudah dianggap tidak efektif lagi. Berikut ini berbagai definisi inovasi kewirausahaan dalam perusahaan. 1. Inovasi produk. Inovasi produk adalah pengenalan barang atau jasa yang diangkat secara signifikan sehubung dengan karakteristik atau tujuan penggunaan. 2. Inovasi proses. Inovasi proses adalah implementasi produk atau metode pengiriman baru atau yang ditingkatkan secara signifikan. 3. Inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran adalah penerapan metode pemasaran baru yang melibatkan perubahan signifikan dalam desain atau kemasan produk, penempatan produk, promosi atau penempatan harga produk. 4. Inovasi organisasi. Inovasi organisasi adalah penerapan metode organisasi baru dalam praktik bisnis perusahaan, organisasi, tempat kerja atau hubungan eksternal atau public relation. Lain lagi dengan pemikiran Peter Ferdinand Drucker atau yang lebih dikenal dengan Peter F. Drucker, yang juga sama-sama dari Australia. Ia mengemukakan bahwa inovasi adalah proses yang melibatkan sekumpulan prinsip. Sebuah perusahaan yang melakukan inovasi harus memegang 10 prinsip inovasi Drucker ini. 1. Manajer harus berorientasi pada tindakan dan secara aktif mencari ide dan peluang baru. 2. Inovasi harus sederhana dan mudah dipahami oleh mereka yang akan minta untuk mengadopsinya. 3. Inovasi tersebut juga harus berfokus pada pelanggan, karena ini akan membuat penggunaan akhir lebih mungkin menerimanya. 4. Lebih baik mulai dari yang kecil dan membangun serta mengembangkan inovasi dari dasar yang sederhana dengan pertumbuhan bertahap yang direncanakan. 5. Setiap ide baru harus berusaha untuk memenuhi ceruk pasar atau niche market dan bertujuan untuk mendominasi ceruk ini. 6. Inovasi perlu diuji cobakan. 7. Ada pembelajaran yang bisa dipetik dari kegagalan. 8. Pengembangan inovasi meskipun dinamis perlu direncanakan dan harus mengikuti jadwal pencapaian. 9. Di dalam perusahaan penting untuk menghargai ide-ide baru. Dan 10. Tidak ada pengganti kerja keras. Definisi kewirausahaan. Menurut Clotaire Nurhida, kewirausahaan merupakan proses yang membentuk sebuah basis baru berorientasi pada profil nilai atau produk dan jasa baru yang unik dan inovatif. Sedangkan menurut Drucker, secara singkat mengartikan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Definisi pergeseran bisnis tradisional ke digital, yaitu kerangka aliran digital. Kerangka arus digital adalah untuk mempercepat transit ke digital bisnis tradisional kuat di lapangan dengan perubahan dalam model bisnis tergantung pada teknologi tradisional yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk diterapkan. Untuk mencapai kecepatan dan aliran digital ada 3 faktor, yaitu bakat, operasi, dan teknologi. Inovasi digital dan dampaknya pertumbuhan ekonomi. Inovasi digital dan dampaknya ke pertumbuhan ekonomi pendekatan dynamic impact mencangkup 3 tahapan untuk melihat dampak internet terhadap pertumbuhan ekonomi. Tahap pertama, perkembangan infrastruktur internet. Tahap kedua, penyediaan jasa berbasis internet seperti search companies, email hosting companies, dan korporasi. Penyediaan konten yang muncul dan menggunakan infrastruktur internet untuk
penyediaan jasa baru, dan tahap ketiga dampak internet penyebaran lebih luas secara virtual ke semua aktivitas dalam seluruh perekonomian. Boston Consulting Internet berusaha mendefinisikan 4 elemen utama dari dampak langsung penggunaan internet terhadap ekonomi, yaitu bagian dari BDP yang dikaitkan ke internet termasuk konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Dampak ekonomi konsumen dan bisnis yang tidak diangkat oleh PDB termasuk e-commerce dan iklan online. Dampak produktivitas termasuk keuntungan dari e-procurement di bidang manufaktur dan produktivitas yang diperoleh melalui penjualan online dengan perdagangan proses grosir dan enceran. Dampak sosial yang lebih luas termasuk konten buatan, penggunaan jaringan sosial, penipuan, dan perpajakan. Definisi startup. Digital startup adalah perusahaan rintisan yang sedang dalam tahap pengembangan, baik dalam produk development, pelayanan pangsa pasar. Model bisnis ini tertutup, diibaratkan perusahaan yang masih remaja, masih banyak perubahan, dan masih dalam tahap pendewasaan. Ada 5 startup digital sukses yang menginspirasi dari fenomenal. 1. Uber, pioner untuk transportasi online yang mahal saat ini di Indonesia. Didi Chuxing, perusahaan rintisan dalam bidang ride sharing yang sangat populer di Beijing tempat didirikannya. Airbnb, tempat penginapan di mana orang bisa mencari penginapan seperti guest house. Grab, aplikasi yang banyak diminati masyarakat. Dan Gojek, bisnis rintisan karya anak bangsa untuk kebutuhan. Itulah tadi beberapa pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.